Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan terus untuk menyatakan apa yang jadi isi hati-Mu buat setiap kami. Sehingga hari-hari ini kami butuh topangan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami percaya, kami teguh sama Tuhan, di situ pasti mujizat itu terjadi. Kami tahu hari-hari ini iman kami yang menyelamatkan kami, iman pendengaran akan firman, sehingga ketika firman ditabur, iman merespon, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Malam semua, Lani ya, Lita, Pingkan, Lita baik-baik semua ya. Lani Malang ya, ini Bu Lani Malang, kayaknya Lani Malang. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketika aku terdesak ya. Tadi waktu di pesawat saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya dapat rema malam ini walaupun capek, saya baru sampai tadi ya. Begitu pulang saya langsung makan sama anak-anak, langsung live. Ini belum mandi ya. Ini belum mandi, mulai tadi pagi belum mandi ya. Tapi enggak apa-apa, enggak mengurangi pengurapan. Nah, malam ini bagaimana ketika saya siapkan ya, firman ini saya siapkan sementara saya tadi duduk di pesawat ya kan, saya sendirian, saya rangkum ya, karena hari-hari ini banyak orang yang sudah merasa terdesak ya, mungkin dengan semua keadaan yang serba sulit, serba sedikit ya. Banyak orang yang hari-hari ini benar-benar merasakan, Bu Eli, kita sudah tidak tahu lagi gimana caranya bisa keluar dari masalah. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana keadaan yang terdesak. Kemarin saya ketemu dengan seseorang ya, sebelum saya pelayanan ke Bogor, dan ibu ini curhat tentang bagaimana dia berkata, Bu, orang kalau pelayanan itu ndak gampang ya Bu Eli. Bu Eli sudah merasakan, saya aja merasakan juga ya. Saya tahu ibu ini cerita bahwa dia itu suka bawa jiwa-jiwa. Dia itu suka bawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan, ngadain kayak pesta rohani. Yang diundang itu orang-orang yang dari seberang, dari mana diundang untuk kenal Yesus. Tapi ibu ini cerita, Ibu Eli proses kehilangan suami ya, rumah tangga. Saya prosesnya anak saya yang hari itu setir mobil dalam keadaan sehat, tiba-tiba kecelakaan, anak laki saya mati seketika. Dan dia cerita, Bu, bukan hanya itu, ada seorang pelayan juga Bu Eli yang sama-sama ngalami depresi. Saya itu sampai depresi berapa lama, saya itu merasa sampai hari ini saya merasa bahwa anak saya belum meninggal Bu Eli. Dan dia berkata ada rekan pelayanan saya juga ya, anaknya yang hari itu mau membantu pelayanan, mau membantu acara pelayanan, dan dia mau membantu 3 orang yang akan melakukan sesuatu, tiba-tiba anaknya yang kesetrum dan meninggal di tempat ya. Bayangin Bu, kesetrum itu pada waktu mau membantu orang yang pelayanan, karena lagi tata-tata ruangan ya, lagi dekor-dekor, nggak tahu lagi persiapan apa, si anak ini tiba-tiba kesetrum listrik dan mati di tempat. Saya mati kecelakaan Bu Eli, lihat ya, dan sebagainya, ada banyak misteri ilahi yang hari-hari ini kalau saudara tanya, saya sendiri tidak bisa jawab saudara ya. Hari ini pun saya kalau ditanya kenapa ya Bu Eli, saya juga nggak bisa jawab. Sampai hari ini pun saya juga nggak pernah tahu jawabannya kenapa Tuhan proses hidup saya sampai hari ini. Tapi yang pasti kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Semakin kita hari ini
ngalami keadaan proses yang tidak mudah karena kita ini pilihan Kristus. Percayalah, semakin kesini semakin lama saudara akan melihat kemuliaan Tuhan itu semakin luar biasa. Nah, malam ini yang perlu diketahui itu siapa sih saudara? Ketika keadaanmu terdesak, status kita di mata Tuhan itu tidak berubah. Itu yang perlu kita ketahui. Sehingga saudara tidak ada alasan waktu saudara terdesak. Saudara jelas tahu kemana alamat saudara berlindung. Kalau saudara baca di Mazmur 100 ayat 3 ya. Saudara tahu salah satu gereja terbesar di Filipina. Dan pendirinya itu adalah seorang yang misionaris ya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang pada waktu dia mau mengadakan KKR ya, hari KKR anaknya diperkosa. Kira-kira berapa orang enggak tahu, saya didengar cerita 4 orang dan anaknya meninggal. Saudara lihat ya, di hari yang sama waktu dia melayani Tuhan KKR, di hari yang sama anak perempuannya diperkosa sampai meninggal. Tapi dengan kejadian ini yang membuat Filipina itu mengalami terobosan. Bagaimana banyak orang bertobat termasuk si pemerkosanya. Dan hari ini ada gereja yang terbesar di Filipina. Itu karena hamba Tuhan ini tetap melayani Tuhan. Dia tetap setia sama Tuhan sekalipun keadaan tersulit dia lewati. Bayangin, saya dengar ceritanya hari, kalau nggak salah misalnya hari Kamis anaknya diperkosa mati, hari Minggu dia sudah berdiri teguh berkhotbah di depan banyak orang. Itu sebabnya hari-hari ini kita semua ndak ngerti misteri ilahi. Tapi yang pasti kita semua harus tahu di Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Malam ini kalau kita ngalami keadaan terdesak, jangan hanya tahu hutangmu besar. Jangan hanya tahu hari ini pelakor kurang ajar. Jangan hanya tahu masalahmu memang kanker, usaha sepi, saudara tidak punya, gagal bayar untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Tapi pastikan Mazmur 100 ayat 3 menjadi pegangan buat saudara dan saya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, punya dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Pastikan malam ini sesulit-sulitnya saudara, kita tetap di pemandangan Tuhan, kita ini adalah umat, kawanan domba dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Jadi posisi kita tetap sebagai umat, tetap sebagai gembala domba. Lihat Mazmur 17 ayat 8. Mazmur 17 ayat 8 yang berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Hari ini pastikan kalau kita sedang mengalami keadaan yang terdesak, yang perlu kita ketahui malam ini, kalau iblis mengintimidasi hidupmu, katakan, aku tahu bahwa aku punya Tuhan Allah yang besar. Dan kalau hari ini aku mengalami keadaan yang terdesak, aku tetap percaya bahwa sebagai umat kesayangannya, sebagai domba gembalaannya, sebagai biji matanya, Tuhan tetap memelihara hidupku di dalam naungan sayapnya. Saudara dan saya malam ini, kita ini tetap dipelihara. Katakan, aku dipelihara sebagai biji mata, aku dipelihara sebagai umat kesayangannya, aku dipelihara sebagai domba gembalaannya. Kalau itu yang kita ketahui,
Tuhan percaya, Tuhan itu sebagai Tuhan Allah yang baik. Dia juga berkata malam ini, ketika engkau tahu bahwa aku adalah Tuhan Allah yang memelihara umat kesayanganku, biji mataku dan domba gembalaanku, engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu terlalu banyak stres, depresi, tinggal dalam kepanikan sekalipun hari ini keadaan itu benar-benar mendesak. Percayalah, aku pasti turut bekerja buat biji mataku, buat umat kesayanganku dan domba gembalaanku. Aku bertanggung jawab sepenuhnya sebagai Tuhan Allah yang memelihara. Itu sebabnya kalau saudara tahu hari ini, malam ini, jangan banyak tahu tentang hutang. Karena Tuhan itu sudah tahu solusi di balik rumitnya yang masalah yang saudara sedang hadapi. Sampai kepala mau pecah, Bu Eli. Kita cuman tahu bahwa hari ini jangan hanya tahu masalahmu yang makin rumit, makin terdesak. Yang perlu kita ketahui malam ini adalah kita masih punya Tuhan Allah yang berjanji memelihara biji mata umat kesayangannya dan domba gembalaannya. Malam ini kita punya lagi kan profetik kata-kata yang kalau iblis datang dengan keadaan yang sulit, memang jujur. Kalau orang tanya, Bu, keadaan hidupmu gimana? Ya sulit. Jujur, secara akal apa yang saya jalani selama 14 tahun, keadaan itu sulit, saudara. Tapi dengan keadaan yang sulit bukan berarti saya harus berkecil hati. Enggak, kenapa? Sulit itu karena kita cuman debu. Kita mikir dengan kapasitas sebagai manusia debu, manusia yang terbatas. Tapi ketika kita melihat Tuhan Allah yang besar, yang berjanji memelihara, maka dia bekerja dalam kapasitasnya Tuhan sebagai Tuhan. Tangkap ya, Tuhan bukan bekerja sebagai kapasitasnya manusia. Saudara takut di keadaan terdesak karena yang saudara pikirkan Tuhan bekerja menurut kapasitas manusia. Kalau Tuhan bekerja menurut kapasitas saudara dan saya, jelas Tuhan itu pasti tidak mampu, saudara. Tapi kalau menurut kapasitasnya Tuhan, apa yang sulit? Laut aja loh terbelah. Laut sudah dibuktikan terbelahnya dalam sekejap, mati bangkit sekejap. Anggur yang hari ini air tawar berubah menjadi anggur yang manis sangat mahal, hanya hitungan sekejap karena dia kapasitasnya sebagai Tuhan. Makanya jangan terus tinggal dalam ketakutan sekalipun realitanya terdesak. Orang kalau sudah terdesak dengan jatuh tempo, time limit, expired, orang pasti panik. Sekali lagi, izinkan Tuhan dengan kapasitasnya dia sebagai Tuhan Allah yang berjanji memelihara. Dia akan buktikan bagaimana dia bekerja. Nah, kita lihat di Mazmur 61 ayat 4-5. Bagaimana ketika aku terdesak, ya. Kita percaya hari ini kita baca di Mazmur 61 ayat 4-5. 3 hal yang saya akan bahas. Sungguh, nah ini ya kapasitasnya Tuhan sebagai Tuhan. Lihat ya, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Itu kapasitasnya Tuhan sebagai Tuhan, menara yang kuat terhadap musuh. Pastikan malam ini kapasitas kita hari ini yang sanggup memulihkan keadaan yang serba terdesak, kapasitasnya Tuhan. Dia bukan hanya memelihara, tapi sungguh Tuhan tempat perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Itu yang pertama.
Apa kapasitas Tuhan? Sebagai menara yang kuat terhadap musuh. Bu, musuh saya besar, Bu, utang saya besar. Sudahlah. Kalau kapasitasnya Tuhan sebagai menara yang kuat terhadap musuh, musuh mana yang tidak lari menghadapi menara yang kuat? Pasti kita hari ini bukan orang yang biasa. Sekalipun mungkin kau dihina, nggak punya apa-apa, miskin, rumah aja sangat-sangat sederhana, ya. Mungkin penghinaan itu datang sebentar. Penghinaan itu datang dalam kehidupan saudara. Sebentar ya, kok ini nggak bisa sebentar. Nah, sudah ya. Hari ini pastikan tuh kita punya Tuhan menara yang kuat. Mungkin rumahmu dihina, rumahmu jelek, engkau dihina dan sebagainya, direndahkan, nggak usah takut. Kalau Tuhan yang memelihara itu sebagai menara yang kuat, jangan menghina. Kita hari ini bukan kitanya biasa-biasa, memang engkau bukan siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan sebagai menara yang kuat sedang menghadapi musuh-musuhmu, kita ini jadi orang yang kuat, saudara. Ya, jadi tidak ada yang namanya anak Tuhan malam ini hidup dalam ketakutan. Karena yang menyertai adalah Tuhan menara yang kuat. Lihat berikutnya, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Sudah kuat, kita bisa menumpang di dalam kemahnya Tuhan selama-lamanya. Kira-kira walaupun keadaan terdesak hari ini, kau punya ketakutan, ada banyak orang yang takut mati, saudara ndak perlu takut. Kalaupun keadaan hidupmu hancur hari ini, kita tetap punya kemah selama-lamanya. Yang ketiga, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Yang ketiga, kapasitas Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya saat terdesak. Itu sebagai apa, Bu Eli? Yang pertama, menara yang kuat. Yang kedua, sebagai kemah untuk selama-lamanya. Mana ada sih jaminan untuk selama-lamanya selain kita hari ini dalam keadaan terdesak? Pastikan jangan pernah murtad. Jangan pernah hari ini menjual imanmu hanya karena kebutuhan terdesak. Pastikan sekalipun engkau terdesak, engkau tetap punya kemah perlindungan, di mana kemah ini tetap selama-lamanya selalu ada buat saudara dan saya. Yang ketiga, naungan sayapmu. Jadi 3 hal. Yang pertama, menara yang kuat. Itu kapasitas Tuhan, ya. Kita mungkin hari ini sudah tidak kuat, sudahlah, pasti kuat. Tuhan hadir sebagai menara yang kuat saat saudara terdesak. Dia hari ini hadir, dia mempunyai kemah sebagai kemah kita selama-lamanya. Dan yang ketiga, Tuhan itu sebagai naungan sayap kita. Menara yang kuat, kemah dan sayap, naungan sayap. Artinya malam ini saat kita terdesak, kita tidak perlu lari kemana-mana. Nggak perlu lari dari kenyataan. Lebih baik besok bangun pagi, lari pagi. Ya, lari dari kenyataan akan menghadapi keadaan yang sulit. Tapi lari pagi justru nanti saudara akan sehat. Ya, makanya nggak usah lari. Yuk lari ke Tuhan aja. Bu Eli sudah terdesak, sudahlah. Nggak usah lihat besarnya yang terdesak-terdesak. Hari ini nggak ada masalah yang mendesak hidupmu keluar dari perlindungannya Tuhan sampai hidupmu hancur, cur-cur, nggak ada. Justru keadaan yang terdesak membuat saudara dan saya lari kepada Tuhan karena Dia adalah menara yang kuat. Kemah selama-lamanya, naungan sayap kita berlindung. Itu sebabnya 3 hal, ya. Hari ini pastikan kita punya menara, kita punya sayap. Kalau punya sayap itu gimana saudara? Dikepak-kepak, kita pasti aman.
Kemahnya Tuhan juga selama-lamanya. Menaranya Tuhan bukan menara yang lemah, tapi menara yang kuat. Sehingga kalau kita berlari kepada Tuhan, maka Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Makanya malam ini, kalaupun keadaanmu terdesak, ndak usah lari ke Amerika cari pekerjaan. Amerika seperti horor, saudara, ya. Orang barusan ini dirampok dekat rumahnya temennya anak saya, dibunuh loh, saudara, ya. Lebih parah, orang Amerika itu senjata itu bebas. Makanya kalau di jalan tol, teman saya selalu bilang gini, sudah kalau diserempet sama orang, ndak usah panas hati. Karena kalau sudah panas hati, di tol itu orang bawa senjata, saudara, ditembak dia lari, saudara meninggal nanti. Makanya hari ini kehidupan yang paling aman, kita ini enak ya. Dunia ndak punya menara yang kuat, dunia ndak punya kemah selama-lamanya, dunia ndak punya sayap yang melindungi dunia. Tapi buat saudara dan saya, malam ini Tuhan berkata, nak, kamu perlu tahu bahwa aku Tuhan Allah yang selalu memperhatikan anak-anakku sebagai biji mataku, sebagai umat kesayanganku, dan sebagai domba gembalaanku. Maka aku adalah sebagai menara yang kuat. Aku adalah kemah selama-lamanya, tempat engkau berlindung, yaitu kepak, di dalam kepak sayapku. Pastikan dengan 3 hal ini, kita semua hari ini tidak akan pernah takut. Ya, yang pertama kita baca sebagai menara yang kuat. Mazmur 9, 2 pembahasan lagi selesai. Saya juga nggak akan lama-lama karena saya besok juga harus bangun pagi mau ke Semarang, ada ibadah onset Semarang ya. Tapi pastikan malam ini yuk sebelum tidur, saudara yang lagi panik.com tadi, saudara mulai real, mulai ngerasain, aduh terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ternyata selama ini aku minta maaf, aku kok ndak tahu ya, aku ini biji mata-Mu, domba gembalaan umat kesayangan-Mu, sehingga Engkau berperan hadir sebagai menara yang kuat atas domba kesayangan-Mu. Itu artinya malam ini, yuk siapa kita? Kita harus tahu. Iblis harus tahu siapa kita. Jadi jangan sampai kalau sudah dikasih tahu firman ini, saudara justru takut. Saudara perlu tahu hari ini, katakan sama iblis, iblis, engkau tahu siapa aku. Aku tahu siapa Tuhanku, yaitu menara yang kuat, kemahku selama-lamanya, naungan sayap di mana sayap Tuhan itu selalu melindungi aku. Makanya aku nggak mau takut walaupun terdesak, time limit expired, jatuh tempo, akan aku hadapi bersama Tuhan. Karena aku malam ini aku tahu siapa aku di pemandangan Tuhan. Malam ini Tuhan mau dia hadir kapasitasnya sebagai Tuhan yang besar. Dia akan membuktikan sendiri bahwa dia akan berperang buat saudara dan saya. Yuk kita lihat di Mazmur 9 ayat 10 sampai 11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Siapa yang lagi terdesak, Tuhan itu tempat perlindungan. Itu menara yang kuat. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan, yang lagi diinjak-injak harga dirinya oleh pasangan hidup, oleh wanita tobat, yang lagi ngalami nyesek-nyesek. Jangan lari kemana-mana. Pastikan kita punya tempat perlindungan buat orang terinjak, buat orang yang ngalami kesesakan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. 13. Sebab dia yang membalas penumpah darah, ingat
kepada orang-orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Duh Tuhan, saya kalau baca ayat ini saya bilang gini, Tuhan tuh keren ya. Keren saudara, bayangin Tuhan sampai ngomong sama saudara dan saya malam ini. Aku kenal orang-orang yang percaya kepadaku. Aku tahu orang-orang yang sampai hari ini belum melihat jawaban, tapi dia tetap memilih percaya. Bahkan firman Tuhan di 13 berkata, sebab Tuhan yang membalas penumpah darah. Kerennya lagi, Tuhan ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidak pernah aku lupakan. Seringkali kita tanpa sadar ya, waktu kita disakiti kita teriak kan, Tuhan sakit. Ternyata Tuhan ingat. Tuhan ingat kepada orang yang tertindas, yang teriak mereka ndak dilupakan. Malam ini nanti setelah selesai live, yuk kita teriak sama Tuhan malam ini. Kita mau belajar profetik ketika Tuhan ingat. Seperti Hana, 1 tahun kemudian Tuhan membuka kandungan Hana. Pastikan kita mau setiap malam sebelum tidur kita teriak. Teriaknya apa? Tuhan sakit, tapi aku memilih untuk percaya. Tuhan memang berat, tokoku sepi, tapi aku milih tetap percaya. Itu aja yang dikatakan. Tuhan suamiku tidak pulang, tapi aku yang memilih tetap percaya. Itu langkah iman. Sekalipun saudara melihat keadaanmu terdesak, tapi aku memilih untuk percaya dan aku memilih untuk berlindung kepadamu. Ini langkah profetik. Kita percaya 3 hal kalau Tuhan sebagai menara yang kuat. Yang pertama, tempat perlindungan bagi orang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perlindungan bagi orang yang tertindas. Yuk malam ini, siapa yang tertindas, siapa yang lagi ngalami kesesakan, siapa yang lagi terinjak, yuk teriak kepada Tuhan. Tuhan, aku tertindas, aku terinjak-injak harga diriku, aku ngalami kesesakan, namun aku memilih percaya dan berlindung kepadamu. Percayalah, kalau itu jadi pilihanmu, maka Tuhan akan hadir dengan kapasitasnya. Tuhan sebagai Tuhan, Dia pasti akan menolong saudara yang lagi terdesak. Jangan takut ya. Tuhan, memang aku tahu keuanganku bonyok, usahaku bangkrut, tapi aku memilih tetap percaya dan berlindung. Aku percaya kok, Engkau selalu ingat. Engkau tempat perlindungan pada waktu aku terinjak-injak kesesakan, bahkan waktu aku ditindas. Engkau ingat siapa aku. Kalau Tuhan ingat siapa saudara, Dia pasti tolong. Kenapa? Karena Tuhan ingat saudara adalah biji matanya, umat kesayangannya, domba gembalaannya. Itu aja yang perlu saudara tahu. Jangan pengen tahu suamimu di mana, ndak usah. Jangan pengen tahu gimana suamiku, ndak usah. Pengen tahu WhatsApp-nya, handphonenya, ndak usah. Ibu-ibu jangan kepo ya. Jangan pengen tahu, aduh Tuhan gimana ini kalau hutang sepi, sudahlah. Ndak usah pengen tahu baca ramalan pakar ekonomi bakal terjadi gelombang ini, ndak usah tahu. Yang perlu kita tahu siapa Tuhan, kapasitas Tuhan yang akan tolong saudara. Dia ingat saudara adalah domba biji matanya, umat kesayangannya. Itu yang pertama ya. 2 pembahasan kita selesai. Tempat perlindungan bagi orang yang tertindak, terinjak, kesesakan dan tertindas. Kemah kediaman selamanya. Hari ini kita tenang aja ya. Kalaupun keadaan nanti ya semakin hari kita hidup ini di masa yang sulit, tidak usah takut, kita sudah dapat jaminan kekal. Kemah kediaman selama-lamanya itu apa? 2 Korintus 5 ayat 1-2. 2 Korintus 5 ayat 1-2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Siapa yang bilang surga tidak ada? Jelas ada. Orang banyak, Bu, surga itu sungguh ada, Bu. Kalau mati jelas Alkitab berkata, kalau kemah tempat kediamanmu di bumi dibongkar,
Allah itu sudah sediakan gantinya tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah di bumi, kita mengeluh karena kita menderita, tetapi di surga nanti tidak ada yang namanya keluhan penderitaan. Jadi hari ini, malam ini, yuk Tuhan itu sebagai tempat kediaman yang kekal. Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara tidak usah minder kalau rumahmu hari ini tidak semewah rumah orang dunia. Orang dunia rumahnya mewah kayak istana, kalau dibongkar ya sudah tidak tahu rumahnya ada tidak di surga. Kalau rumahnya di neraka gimana saudara? Tapi buat saudara dan saya malam ini, ndak usah banding-bandingkan hidupmu. Sudahlah, kemah kediaman kekal selamanya sudah dijamin, yaitu tempat kediaman yang kekal, tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tempat kediaman tanpa keluhan atau penderitaan. Hari ini jangan takut, dunia ini memang tempat hidup yang penuh air mata, tapi suatu kali kita pulang, kita sudah punya tempat kediaman yang kekal selama-lamanya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tidak ada arsiteknya manusia, arsiteknya nanti malaikat semua yang membangun. Saya bisa bayangin ya, arsiteknya kerajaan surga itu nanti rumahnya lebih keren saudara, kekal, bukan dibuat tangan manusia, dan tempat kediamannya itu ndak ada keluhan-keluhan. Di dunia ini ndak ideal. Memang jangan banyak menuntut Tuhan hidup nyaman. Dunia ini tempat kediaman kita yang ndak ideal. Sekali setiap hari ada banyak keluhan manusia yang merasakan jahatnya hidup manusia, makin jahat, sulitnya kehidupan yang terjadi. Tapi pastikan malam ini saudara dan saya, kita semua sudah punya tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, dan tempat kediaman tanpa keluhan. Yang terakhir, bagaimana sayapnya menaungi kita setiap saat, ya. Apa tadi? Menara yang kuat. Yang kedua apa? Kemah. Yang ketiga apa? Sayap. Jadi pastikan saat keadaan terdesak, apa yang perlu kita lakukan? Ya wis, Tuhan, apapun aku tetap memilih percaya, dan aku mau berlindung sama Tuhan. Aku percaya, aku tahu siapa aku malam ini, aku tidak takut. Di dalam sayapnya, buka ayat perbandingannya, Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ini langkah profetik lagi. Iblis paling gemetar kalau saudara bilang identitas saudara. Kenapa? Karena kita diberi kuasa. Setiap kali kita ngomong sama iblis, kamu harus tahu ya. Iblis paksakan selama ini kita dipaksa untuk tahu. Ya, untuk tahu hal-hal yang buruk, untuk tahu faktamu memang hancur. Tapi malam ini kita paksa iblis untuk iblis tahu siapa kita. Waktu identitasmu engkau berkata siapa aku, percayalah iblis paling takut dengan identitas kita sebagai anak Allah. Iblis takut kalau kita tahu siapa kita, umat kesayangan, biji matanya, domba gembalaannya, karena kita punya gembala agung, Tuhan Allah yang baik, yang selalu menyediakan sayap, menyediakan kemah, menyediakan menaranya. Pastikan malam ini yuk kita baca, laksana Raja Wali menggoyangkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Hari ini kita digoncang, tapi Raja Wali itu tetap melayang-layang di atas anak-anaknya. Siapa kita? Anaknya, umat, domba biji mata. Kalaupun Raja Wali menggoncang-goncang, saudara tergoncang sampai keadaan sudah terdesak, Bu Eli, pastikan saudara tahu pasti sebagai Raja Wali, dia tetap melayang-layang di atas anak-anaknya, bahkan mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia
dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Pastikan malam ini Tuhan sendiri yang berbicara buat saudara dan saya. Nak, di tengah keadaanmu yang terdesak, sayapku berkepak-kepak. Aku ada di atas goncangan hidupmu. Memang aku lagi laksana Raja Wali yang menggoyangkan. Aku izinkan goncangan besar terjadi hari-hari ini atas hidup rumah tanggamu, keuanganmu, anak-anakmu, kesehatanmu. Tapi aku tetap sebagai Raja Wali, aku tetap melayang-layang, mengepak-ngepakkan dan menampung, bahkan mendukung di atas kepaknya kehidupanmu. Itu tidak pernah berubah sampai hari ini. Tuhan yang sama sebagai Raja Wali, dia sebagai Bapak yang baik, dia akan bertanggung jawab. Yang pertama, sayapnya perlindungan saudara, sayapnya pemeliharaannya atas hidup saudara, dan sayapnya itu sebagai penopang atas kehidupan saudara dan saya, ya. Makanya malam ini saya sudah selesai. Kalau Raja Wali melayang di atas, berarti dia melindungi dengan sayapnya. Kalau Raja Wali hari ini mengembangkan sayapnya dan dia mendukung saudara di atas kepaknya, berarti Raja Wali akan memelihara saudara dan saya. Bahkan Raja Wali selalu menopang. Itu sebabnya malam ini yuk kita tidak perlu takut, ya. Tuhan itu tetap melindungi, memelihara, menopang saudara dan saya pada waktu keadaanmu terdesak. Karena sekalipun dia menggoncang balikkan keadaan hidupmu makin tergoncang hari ini, pastikan dia tetap melayang-layang di atas badai kehidupanmu. Dia tetap melayang-layang di atas goncangan hidupmu yang besar. Bahkan dia hari ini berkata, "Nak, aku perlindunganmu, sayapku, bahkan aku tetap memelihara dan menopang engkau. Aku tetap mendukung engkau di atas kepakku dan aku mengembangkan sayapnya." Percayalah, Tuhan yang sama malam ini berbicara buat saudara dan saya. Kita malam ini yang lagi terdesak, yuk kita teriak aja. Kita hari ini mau malam ini datang sama Tuhan, ya. Saudara dan saya malam ini yuk sebagai menara di review sebentar. Gampang kan? Kalau ada intimidasi iblis, ini satu lagi pembelajaran buat saudara. Tuh, aku tidak takut iblis. Kamu harus tahu ya siapa aku. Aku walaupun lihat keadaan sulit, aku memilih untuk percaya dan berlindung kepada Tuhan, menara yang kuat. Kepada Tuhan hari ini sebagai apa? Kemah selamanya, ya. Sebagai sayapnya yang lebih dari cukup. Hari ini aku tidak takut, menara yang kuat. Dia tempat perlindungan bagi orang yang terinjak-injak, yang tertindas, yang lagi ngalami kesesakan. Sebagai tempat kediaman selamanya, Tuhan sudah sediakan tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang tidak ada keluhan-keluhan nanti di tempat kediaman yang baru. Dan hari ini sebagai naungan sayap, engkau sedang melayang-layang Tuhan. Engkau adalah penopang, engkau adalah perlindungan, dan engkau pemelihara dalam hidupku. Percayalah, kalau itu jadi rutinitas apa yang kita ucapkan setiap hari, kita percaya makin lama kita bukannya jadi lemah, tapi kita makin lama makin menjadi Raja Wali di akhir zaman yang terbang tinggi mengatasi badai. Percayalah, kita semua pasti keluar lebih dari pemenang. Apapun keadaanmu yang terdesak, jangan pernah lari dari kenyataan. Mulai besok lari pagi semua. Jangan lari dari kenyataan. Tetap hari ini pilih, percaya, dan tetap berlindung kepada menara yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Kok jamnya sudah 22.25 ya. Yuk kita mau berdoa ya. Kita percaya malam ini tidak ada orang yang takut, tidak ada orang yang berkecil hati. Sekalipun keadaan hidupmu semakin sulit. Orang hari-hari ini berkata, "Bu, sulit ya Bu, hidup ini Bu, tidak tahu mau dibawa kemana arahnya Bu." Sudahlah,
Kalau semakin saudara belajar, ini pembelajaran yang baru ya. Saudara percaya, hari ini kalau Tuhan itu lagi uji saudara. Semakin saudara ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kok tambah sulit, sampai kapan Tuhan? Duh sulit. Berarti apa yang dalam pemikirannya Tuhan penilaiannya. Orang yang semakin berkata sulit, susah, ya sempit jalannya, berarti saudara tidak lulus. Kenapa? Karena Tuhan mau hidupmu setiap hari dilatih untuk percaya. Itu tadi. Saudara tidak usah datang sama Tuhan, Tuhan tambah seperti ini, enggak. Saudara tetap katakan, realita kita bukan munafik. Saudara tahu doanya gimana? Tuhan, memang aku tahu suamiku tidak pulang rumah malam ini. Tuhan, memang aku tahu hari ini keuanganku tambah minus. Tuhan, aku tahu memang usahaku tambah sepi. Aku tahu anak-anakku tambah berontak, suamiku tambah tidak pulang rumah, pelakor tambah berulah, aku tahu. Tapi malam ini juga yang perlu aku tahu, ternyata aku memilih untuk percaya. Karena aku tahu siapa aku malam ini adalah biji matamu. Aku adalah domba gembalaanmu. Aku adalah umat kesayanganmu. Tidak mungkin engkau biarkan aku berjalan sendiri. Aku percaya hari ini memang kenyataan hidupku tambah buruk, tapi aku memilih untuk percaya dan berlindung kepada menara, kepada kemah, kepada apa tadi? Kemah, menara, dan sayap. Aku percaya malam ini teriakku minta tolong. Engkau sudah mengingat siapa aku. Engkau tidak akan pernah biarkan aku. Malam ini aku pasti terima sesuatu. Aku pasti terima yang namanya berkat perlindungan itu tadi ya. Yang namanya topangan, pemeliharaan, perlindungan, aku pasti terima. Aku tidak akan terus diinjak-injak, aku tidak akan terus ngalami kesesakan, aku tidak akan terus hari ini tertindas. Aku percaya sampai pada akhirnya aku tidak akan melepaskan iman. Aku berlindung di dalam kemah yang kuat selama-lamanya. Percayalah, kita percaya bahwa kemah Tuhan itu kuat ya. Dia sudah sediakan satu tempat yang luar biasa buat saudara dan saya. Malam ini kita mau berdoa, kita mau berteriak sama Tuhan. Tuhan tahu siapa kita, ya. Tuhan juga tahu enggak keterbatasan saudara yang hari ini cuman debu. Tuhan tahu. Tuhan tahu enggak kapasitas pemikiran saudara enggak bisa lihat 1 jam ke depan. Tuhan tahu. Kita ini cuman manusia terbatas. Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita hari ini juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan di pihak kita. Tapi kalau Tuhan yang besar hari ini ada di pihak saudara, malam ini kita mau teriak apa yang menjadi keadaanmu yang terdesak malam ini. Yuk kita mau datang sama Tuhan. Saudara yang butuh hari ini keadaan sudah kepepet Bu Eli, gimana Bu Eli? Sudahlah, nggak usah panik. Semakin panik, penilaian Tuhan itu semakin gagal. Karena yang Tuhan mau, orang benar harus lulus di dalam area percayanya. Tuhan, aku memilih tetap percaya. Aku memilih tetap berlindung kepada Tuhan. Itu penilaian Tuhan. Semakin saudara menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, nanti ya kalau saudara baca Daud di Siklag, waktu Daud cuman ambil langkah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, mujizat terjadi enggak? Yang tadinya kotanya dibakar, semua istrinya diambil ya, semua anak-anak semua dijarah, ternyata kembalinya mujizat. Ayat dikatakan tidak ada kekurangan sesuatu apapun, semua kembali. Bahkan Daud dapat menjarah lebih dari yang hari itu kehilangannya. Itu kerennya Tuhan. Pastikan kalau kita mau menjarah yang hilang, yang sudah terbakar, yang sudah rugi, kita akan dikembalikan seperti Daud, tidak mengalami kerugian apa-apa, malah menjarah pengembaliannya lipat. Seperti Daud di Siklag, apa yang Daud lakukan? Aku memilih menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Malam ini kita berdoa, Bapa, malam ini Engkau melihat ada banyak orang yang lagi ngalami keadaan terdesak,
join di dalam live ini. Engkau melihat mereka Tuhan. Mereka sudah berkata, Tuhan aku tertindas, aku sudah ngalami kesesakan bertubi-tubi. Bahkan malam ini Tuhan, aku ngalami keadaan yang tidak mudah Tuhan. Aku diinjak-injak orang. Tapi malam ini aku memilih tetap percaya, menguatkan kepercayaanku kepadamu seperti Daud. Dan malam ini aku percaya Tuhan, Engkau mengembalikan tanpa kekurangan apapun, Engkau memulihkan tanpa kerugian apapun. Bahkan kami bisa menjarah ke pengembaliannya berlipat-lipat. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima semua ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat status hidup kami. Siapa kami, ternyata kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Apa yang berharga tidak akan pernah dibiarkan untuk hancur. Sesuatu yang berharga itu dipelihara untuk melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau sebentar Tuhan kami mau beristirahat, kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, tidak boleh takut ya. Mata ini ditutup mulai sekarang, belajar untuk percaya. Kuatkan kepercayaan kita setiap hari, setiap hari, setiap hari. Percayalah, nanti kedahsyatan mujizat itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam ya. Yang besok di Semarang jangan lupa hadir, ada berkat besar kalau saudara hadir dalam ibadah onsite ya. Saya tadi ngomong sama seorang gembala, saya bilang gini, dia nyambat, dia bilang ini banyak loh Bu, orang-orang sekarang tidak mau ibadah onsite. Ya seharusnya kan kita ini harus datang ke rumah Tuhan. Kalau ibadah online di rumah itu kan bukan rumahnya Tuhan. Nah kita ini harus hadir ibadah di mana rumahnya Tuhan, hadirat Tuhan terjadi. Ya besok ketemu yang di Semarang ya. Tuhan Yesus memberkati.